Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lentera Hikayat. Kali ini kita akan membahas kisah yang begitu menarik dan penuh misteri. Kisah di mana salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa menegangkan dan penuh misteri yang sebelum dan setelahnya tidak ada yang mengalami hal serupa. Mari kita simak videonya sampai selesai. Di suatu masa, di zaman Rasulullah SAW, hiduplah sekelompok sahabat Rasul yang senantiasa memegang teguh keimanan mereka. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran, memerangi kebatilan, mengikuti ajaran Islam dengan sepenuh hati, dan berjuang menyebarkan dakwah ke berbagai penjuru dunia. Namun, siapa sangka perjalanan mereka yang awalnya menuju suatu tempat untuk menyebarkan dakwah Islam, kali ini akan membawa mereka ke sebuah pengalaman yang menggetarkan hati dan mengguncang keyakinan. Kisah ini berawal dari sebuah perjalanan di atas lautan yang luas. Para sahabat menaiki kapal yang mengarungi samudera, bertolak menuju negeri yang jauh untuk berdagang dan menyebarkan dakwah Islam. Hari-hari berlalu dengan tenang, hingga pada suatu malam, takdir Allah memperlihatkan kuasanya. Cuaca yang awalnya cerah dan bersahabat tiba-tiba menjadi ganas penuh ancaman dan langit yang tadinya cerah tiba-tiba menghitam. Awan pekat menggantung berat dan diselimuti kilatan petir yang tiada habisnya dan angin bertiup semakin kencang, sehingga membuat kapal yang dinaikinya terombang-ambing. Ombak yang menjulang tinggi, menghempaskan kapal mereka tanpa ampun selama kurang lebih 1 bulan. Para sahabat berusaha bertahan dalam kondisi hidup dan mati di tengah badai dan ombak di lautan lepas. Mereka berdoa, memohon pertolongan kepada Allah di tengah ombak dan badai yang mengamuk. Namun takdir berkata lain, kapal mereka dihantam gelombang ombak yang dahsyat, terombang-ambing tanpa arah, hingga akhirnya kapal yang dinaikinya pecah berkeping-keping. Kondisi yang dialami para sahabat semakin menakutkan, akan tetapi mereka tetap berdoa dan berusaha agar selamat dari kejadian yang dialaminya. Satu persatu para sahabat berpegangan pada serpihan kayu, berenang sekuat tenaga di tengah lautan yang gelap. Para sahabat berenang mencari pulau terdekat dan berharap bisa selamat karena sudah 1 bulan mereka terombang-ambing di tengah lautan lepas. Ketika fajar menyingsing, mereka menyadari bahwa mereka telah terdampar di sebuah pulau yang asing dan aneh, baik dari tanaman ataupun hewan yang mendiaminya. Pulau itu tampak sunyi, tak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Hanya pepohonan lebat yang belum pernah terlihat sebelumnya berdiri angkuh dan suara burung-burung liar yang melintas di udara. Dengan sisa tenaga yang mereka punya, mereka berjalan menyusuri pulau, berharap mendapatkan pertolongan atau sekadar sesuatu yang bisa dimakan. Namun, tanpa mereka sadari, sesuatu yang aneh terjadi. Saat mereka menelusuri pulau itu lebih jauh dan lebih dalam, mereka bertemu dengan makhluk misterius. Makhluk tersebut berbulu tebal, dengan tubuh besar dan berotot, mempunyai ekor dan rupa yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Makhluk itu mempunyai tatapan yang tajam, seolah-olah mengawasi sesuatu yang keluar masuk hutan yang ia jaga. Makhluk itu berbicara kepada para sahabat dalam bahasa yang sulit dipahami, tetapi dengan gerak-geriknya, ia seakan mengisyaratkan sesuatu. Dengan tubuhnya yang besar dan gerakannya yang lincah, makhluk itu membawa mereka ke sebuah tempat yang lebih dalam di pulau tersebut. Mereka dibawa ke sebuah biara namun seperti gua yang tidak pernah terjamah oleh manusia. Di sanalah mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan sekaligus mengerikan. Di dalam sebuah gua gelap yang lembab dan berbau aneh, mereka melihat seorang pria misterius terbelenggu dengan rantai yang besar dan kokoh. Wajahnya penuh teka-teki, matanya tajam, tetapi buta sebelah, badannya besar dan pendek, rambutnya keriting dan lebat, menatap mereka satu persatu, dan suaranya bergema dalam kegelapan. Akhirnya, ada yang datang, katanya dengan nada menakutkan dan tak bisa dijelaskan. Para sahabat saling berpandangan seolah-olah tidak mempercayainya. Jantung mereka berdegup kencang karena mereka baru pertama kali bertemu dengan sosok yang misterius dan menakutkan. Dia diikat dengan rantai yang sangat kuat, sedangkan kedua tangannya disimpan di tengkuknya. Dari kedua lutut sampai mata kakinya terikat dengan besi. Kala itu, para sahabat bertanya, "Celakalah, siapakah kamu?" Pria misterius itu menjawab, "Kalian sudah bisa mengetahui kabar dan kondisiku saat ini, sekarang sampaikankah kepadaku, siapakah kalian?"
Rombongan Tamim Ad-Dari itu menjawab, kami semua adalah orang Arab. Kami berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami dihadang ombak dan gelombang yang sangat dahsyat. Kami pun terombang-ambing di tengah lautan luas selama 1 bulan. Sampai akhirnya, kami berlabuh di pulau ini. Tiba-tiba, kami berjumpa dengan seekor hewan misterius yang belum pernah kami lihat. Hewan itu mempunyai bulu yang lebat dan ia meminta kami untuk berkunjung ke sini menemuimu. Sebab, dari bahasa isyaratnya, kau begitu merindukan kabar kami, sehingga kami pun segera menemuimu. Lalu, pria misterius itu mulai berbicara kembali. Pria itu berkata, sekarang sampaikanlah kepadaku tentang kurma baisan. Tamim balik bertanya, tentang apanya yang ingin engkau tanyakan? Pria itu berkata, yang aku tanyakan kepada kalian, apakah pohon kurma di sana masih berbuah? Tamim menjawab, masih. Pria itu berkata, andai kurma itu nyaris tak berbuah. Sekarang sampaikanlah kepadaku tentang danau At-Tabariyah. Tamim balik bertanya, tentang apanya yang ingin engkau tanyakan? Pria itu bertanya kembali, apakah danau itu masih terisi air? Tamim menjawab, danau itu masih banyak airnya. Pria itu berkata, sekiranya air danau itu sudah hampir kering. Pria itu kembali bertanya, sekarang kabarkanlah kepadaku tentang sumur sugar. Tamim balik bertanya, tentang apanya yang ingin engkau tanyakan? Pria itu bertanya, apakah sumur itu masih ada airnya? Apakah warga sekitar masih bercocok tanam dengan sumber air dari sumur tersebut? Rombongan Tamim Ad-Dari menjawab, masih, bahkan airnya masih banyak dan para penduduk masih berladang dengan airnya. Pria penunggu dalam biara itu kembali menanyakan pertanyaan lainnya, lalu kabarkanlah kepadaku tentang nabi orang-orang Arab saat ini dan apa yang telah dia lakukan. Tamim menjawab, dia lahir di Makkah dan hijrah ke Madinah. Pria itu kembali bertanya, apakah nabi itu diperangi oleh orang-orang Arab? Betul, jawab kawan-kawan Tamim Ad-Dari. Pria itu bertanya lagi, lalu apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab? Kawan-kawan Tamim Ad-Dari pun mengabarkan sejelas-jelasnya, sang nabi telah muncul di tengah masyarakat Arab, beliau menyebarkan agama Islam yang penuh kedamaian dan keadilan, dan sang nabi ditaati oleh mereka. Terdengar pria misterius bertanya lagi, apakah itu sudah terjadi? Benar, tegas mereka. Pria itu menjelaskan dengan detail, nabi itu lebih bagus bagi mereka jika mereka menaatinya. Karena itu, dia memberitahu kalian tentangku. Sesungguhnya, aku ini Al-Masih Dajjal. Aku hampir saja diizinkan keluar. Setelah keluar, aku akan berjalan di muka bumi. Tidaklah aku biarkan satu kampung pun kecuali akan aku singgahi dalam 40 hari selain kota Makkah dan Madinah. Keduanya diharamkan kepadaku. Setiap kali aku akan masuk ke dalam keduanya atau masuk ke dalam salah satunya, aku dihadapi satu malaikat dengan pedang terbungkus sarung di tangannya, yang siap dihunuskan untuk menghalangiku. Setiap jalan bukit yang ada di kota itu akan ada malaikat yang menjaganya. Maka, saat itulah para sahabat sadar. Ini bukan pertemuan biasa. Ini bukan sekadar kisah perjalanan yang berakhir di sebuah pulau terpencil. Ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hati yang penuh ketakutan, para sahabat segera meninggalkan tempat itu. Mereka kembali ke Madinah dan menyampaikan kabar ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian mengumpulkan para sahabat untuk menyampaikan kabar tersebut dan mengkonfirmasi bahwa kisah Tamim itu benar dan sesuai dengan apa yang pernah diberitakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inilah tanda-tanda akhir zaman. Berpegang teguhlah pada agama Allah. Jika kalian mendengar bahwa Dajjal telah muncul, jauhilah dia, karena dia adalah fitnah terbesar yang pernah ada. Kisah pertemuan dan percakapan para sahabat dengan Dajjal membawa beberapa pelajaran penting bagi umat Islam. Pertemuan dengan Dajjal adalah ujian bagi iman. Ujian berupa fitnah terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dapat menipu orang-orang yang memiliki iman lemah. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu memperkuat iman dan percaya kepada Allah, agar kita tidak mudah terombang-ambing oleh penipuan Dajjal. Seperti yang pernah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman kelak ada seorang mukmin yang dengan berani menghadapi sosok Dajjal dan bala tentaranya.
Kisah ini diceritakan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kemudian dikisahkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id mengutip cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinukil dari Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairi An-Naisaburi dengan penerjemah Abu Ahsan bin Utsman dalam kitab Fitnah, seri Mukhtasar Sahih Muslim. Dikisahkan, saat Dajjal muncul pada akhir zaman kelak, ada seorang mukmin yang berniat datang menemui Dajjal. Seorang mukmin ini padahal berasal dari Madinah, tempat yang tidak akan bisa didatangi oleh Dajjal dan tempat yang dilindungi para malaikat. Orang mukmin tersebut menemui Dajjal yang tengah singgah di sebuah padang gersang. Padang gersang tersebut terletak di dekat Madinah. Namun, pemuda itu kemudian dihadang oleh para bala tentara Dajjal. Mereka berkata, "Mau kemana kamu hai laki-laki mukmin?" Orang mukmin itu menjawab, "Saya ingin bertemu dengan Dajjal yang telah muncul ke dunia ini." Lalu, mereka bertanya lagi, "Apakah kamu tidak mempercayai Tuhan kami?" Yang kemudian dijawab oleh pemuda mukmin itu dengan jawaban, "Sesungguhnya saya tidak pernah merasa ragu kepada Tuhan saya, yaitu Allah." Bala tentara Dajjal kemudian berkata, "Bunuhlah laki-laki ini." Namun, sebagian dari mereka berkata pada sebagian yang lain, "Bukankah Tuhan kalian, Dajjal, telah melarang kalian untuk membunuh seseorang tanpa kehadiran dia di sini?" Akhirnya, pasukan pengawal Dajjal itu pun membawa sang lelaki mukmin kepada Dajjal. Ketika laki-laki mukmin itu melihat Dajjal, hal pertama yang dilakukannya adalah mengingatkan sosok Dajjal yang pernah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah pada orang-orang yang berada di sana. Ia berkata, "Hai sekalian manusia, sesungguhnya ini adalah Dajjal yang pernah diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kalian." Lalu, Dajjal akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk membelenggu laki-laki itu. Setelah dibelenggu, Dajjal mulai berkata, "Hai anak buahku, siksalah laki-laki itu dan belahlah tubuhnya." Setelah disiksa sedemikian rupa sesuai dengan perintah Dajjal, Dajjal kembali bertanya pada laki-laki mukmin tersebut. Dajjal berkata, "Apakah kamu masih tidak mempercayaiku?" Tanpa ragu, pemuda mukmin itu menjawab, "Saya semakin yakin bahwasanya kamu adalah Dajjal si pembohong besar." Setelah mendengar itu, Dajjal semakin marah dan memerintahkan anak buahnya untuk kembali menyiksa orang mukmin tersebut. Siksaannya lebih kejam dari yang ia perintahkan sebelumnya. Lagi-lagi, Dajjal bertanya, "Apakah kamu akan mempercayaiku sebagai Tuhan?" Kemudian, dijawab lagi pertanyaan Dajjal itu oleh orang mukmin tersebut, "Saya semakin yakin bahwasanya kamu ini adalah Dajjal sang pendusta." Lebih lanjut, orang mukmin itu kembali menantang Dajjal. Dengan mengutip hadits yang pernah disampaikan oleh Rasulullah bahwa Dajjal tidak akan bisa menyiksa orang lain lagi setelah kejadian tadi. Dajjal pun memegang orang mukmin itu dan hendak menyembelih lehernya. Namun, tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba seluruh leher laki-laki itu tertutup oleh tembaga hingga Dajjal gagal merealisasikan niatnya. Pada akhirnya, Dajjal melempar tubuh orang mukmin itu yang dikira orang-orang sekitar Dajjal akan dilemparkan ke neraka padahal Allah menyiapkan surga untuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menutup kisah dalam hadits di atas dengan sabdanya, "Itulah orang yang paling agung kesaksiannya di sisi Allah, Tuhan semesta alam." Hadits riwayat Muslim, mengutip tim Gema Insani dalam buku Ensiklopedia Kiamat, sejatinya, hadits di atas menunjukkan bahwa senjata paling utama dalam menghadapi segala bentuk fitnah Dajjal pada akhir zaman kelak adalah penguasaan ilmu agama diiringi dengan iman yang kuat. Terbukti, pemuda dalam hadits tersebut adalah seorang penuntut ilmu agama karena sudah pernah mempelajari hadits mengenai peristiwa tersebut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umat Islam untuk membaca surah Al-Kahfi, terutama pada hari Jumat. Surah ini mengandung kisah-kisah yang mengajarkan tentang kekuatan iman, keteguhan hati, dan perlindungan Allah bagi hambanya yang beriman. Surat Al-Kahfi mengandung banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil. Kisah-kisah dalam surah ini mengajarkan tentang kebaikan, kesabaran, dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan. Surat Al-Kahfi juga dikaitkan dengan pengampunan dosa di antara dua Jumat. Surat Al-Kahfi juga dikaitkan dengan terpancar cahaya di hari kiamat. Sedangkan Dajjal dianggap sebagai fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia, yang akan menguji iman dan kesucian hati umat Islam menjelang hari kiamat.
Dajjal dikenal sebagai pembohong besar, menggunakan segala cara untuk menyesatkan orang. Pelajaran yang bisa diambil di sini adalah pentingnya tetap berada di jalan kebenaran dan tidak terpedaya oleh kebohongan yang mengarah pada kehancuran. Di awal kemunculannya, Dajjal akan mengaku sebagai nabi yang akan menyesatkan sebagian besar umat manusia. Kemudian perlahan-lahan Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Dajjal akan muncul dari arah timur, dari Khurasan, dari kalangan Yahudi Isfahan. Dia kemudian akan melakukan perjalanan ke seluruh bumi dan tidak akan meninggalkan kota tanpa memasukinya, selain Makkah dan Madinah, yang tidak akan bisa dia masuki karena para malaikat menjaganya. Namun sebelum Dajjal muncul akan terjadi serangkaian peristiwa yang menjadi tanda-tanda kemunculan Dajjal, di antaranya muncul para Dajjal kecil, yang disebut berjumlah 30. Dajjal besar akan muncul di hari kiamat dan hanya akan dapat dibunuh oleh seorang nabi. Dalam hal ini, sosok yang disebut akan membunuh Dajjal besar yang muncul di hari kiamat adalah Nabi Isa bin Maryam. Namun sebelum Dajjal yang pendusta terbesar di sepanjang sejarah umat manusia, terlebih dulu akan muncul Dajjal kecil. Yang dimaksud sebagai Dajjal kecil adalah sosok-sosok yang memiliki ciri dan sifat yang menyerupai Dajjal Laknatullah, yang muncul berulang kali. Adapun disebutkan dalam sebuah hadits, salah satu ciri dari Dajjal kecil adalah dia adalah sosok yang gemar berdusta. Adapun dusta yang dia lakukan adalah dusta yang terkait dengan agama. Dajjal kecil juga memiliki ciri yang mirip dengan Dajjal besar yang muncul di hari kiamat. Dia bertubuh pendek, kakinya melingkar, rambutnya keriting. Dajjal kecil juga memiliki dahi yang lebar. Sebelah matanya tertutup, sebelah matanya yang lain dapat melihat namun juling. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang di akhir zaman, beberapa orang dari umatku yang bicara sesuatu yang tidak pernah didengar sebelumnya atau yang aneh-aneh oleh kalian atau kakek moyang kalian. Maka berhati-hatilah kalian dan jauhilah mereka. Hadits riwayat Ahmad nomor 8267, dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Kisah ini menjadi pengingat bahwa ujian di akhir zaman itu nyata. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri dengan memperkuat iman, ibadah, dan amal saleh sebagai bekal untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Keimanan yang kokoh akan menjadi tameng yang melindungi kita dari berbagai fitnah yang muncul. Kita bisa melihat kisah-kisah inspiratif dari para nabi dan orang saleh yang tetap teguh dalam keimanannya meskipun menghadapi ujian yang berat. Contohnya, kisah Nabi Ibrahim yang diuji dengan perintah menyembelih putranya, Nabi Ismail, tetapi tetap patuh kepada Allah tanpa keraguan sedikitpun. Hal ini menunjukkan bahwa keimanan yang kuat mampu membantu seseorang menghadapi cobaan seberat apapun. Selain itu, ibadah yang konsisten juga menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan akhir zaman. Sholat 5 waktu yang dikerjakan dengan penuh kehusyukan, puasa yang dijalankan dengan keikhlasan, serta zikir yang senantiasa menghiasi lisan akan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah dan menghindarkan kita dari berbagai pengaruh negatif. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, sehingga ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menjadi benteng dari berbagai fitnah dunia. Tak hanya itu, amal saleh juga menjadi bekal yang sangat berharga dalam menghadapi segala tantangan yang akan datang. Membantu sesama, bersedekah, menegakkan keadilan, serta menjauhi segala bentuk kezaliman adalah tindakan yang akan membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Rasulullah telah mencontohkan betapa pentingnya bersikap baik kepada sesama manusia, bahkan ketika menghadapi orang-orang yang bersikap buruk terhadapnya. Dengan meneladani akhlak beliau, kita dapat menghadapi berbagai ujian dengan sikap yang sabar dan penuh keteguhan hati. Mengingat bahwa fitnah akhir zaman semakin nyata, seperti tersebarnya berita bohong, kemerosotan moral, serta banyaknya manusia yang tergoda oleh kenikmatan duniawi, maka sudah seharusnya kita semakin meningkatkan keimanan, memperbaiki ibadah, dan memperbanyak amal saleh. Hanya dengan persiapan yang matang, kita dapat tetap berada di jalan yang benar dan selamat dari segala bentuk ujian yang datang. Pertemuan para sahabat dengan Dajjal menjadi bukti nyata bahwa meskipun kebatilan seringkali tampak kuat, menakutkan, dan seolah-olah tak terkalahkan, pada akhirnya kebenaran tetap akan menang. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa Dajjal akan membawa berbagai fitnah besar yang menguji keimanan manusia,
seperti kemampuan menciptakan ilusi kemakmuran dan penderitaan, menghidupkan orang yang telah mati, serta mengendalikan alam sesuai kehendaknya. Namun, semua itu hanyalah tipu daya semata yang tidak akan mampu mengalahkan keyakinan dan kebenaran yang sejati. Nabi Muhammad SAW telah memberikan petunjuk yang jelas kepada umatnya tentang tanda-tanda kedatangan Dajjal dan bagaimana cara menghadapinya. Dalam kisah Tamim Ad-Dari, seorang sahabat yang pernah bertemu dengan Dajjal secara langsung di sebuah pulau terpencil, diceritakan bahwa Dajjal berada dalam keadaan terikat dan menunggu waktu yang telah ditentukan untuk muncul di dunia. Hal ini menjadi pengingat bahwa meskipun Dajjal akan membawa kekacauan dan kesesatan, keberadaannya telah diketahui dan diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW jauh sebelum kemunculannya. Ini menunjukkan bahwa Islam telah memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang bagaimana umatnya dapat tetap berada di jalur yang benar meskipun menghadapi ujian yang berat. Dengan iman yang kuat, ibadah yang istiqomah, dan doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah, umat Islam dapat berharap akan perlindungan dari segala bentuk fitnah, termasuk fitnah Dajjal. Nabi Muhammad SAW sendiri mengajarkan doa khusus agar terhindar dari fitnah Dajjal, yang dianjurkan untuk dibaca dalam setiap salat sebelum salam. Doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min asabil qabri, wa min asabi jahanam, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka jahanam, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah Dajjal yang menyesatkan. Dengan berpegang teguh pada ajaran Rasulullah SAW, memperkuat iman melalui ibadah dan amal saleh, serta senantiasa berdoa meminta perlindungan kepada Allah, umat Islam dapat menghadapi segala ujian di akhir zaman dengan keteguhan hati dan keyakinan bahwa kebenaran akan selalu menang atas kebatilan. Menurut hadits, di akhir zaman, Nabi Isa akan turun untuk mengalahkan Dajjal dan menegakkan kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa kebatilan tidak akan menang selamanya, dan kemenangan akan dimiliki oleh mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dari sebuah kisah sahabat bertemu Dajjal ini, tentunya memberikan kita pelajaran tentang pentingnya memiliki iman yang teguh dan tidak goyah. Ujian di akhir zaman akan sangat besar, dan hanya mereka yang memiliki iman kuat yang mampu bertahan. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan iman kita, rajin beribadah, dan memohon perlindungan dari Allah dari segala bentuk ujian, terutama ujian Dajjal. Dengan tetap teguh pada iman, kita dapat mengatasi ujian dan tetap terlindungi dari penipuan dan kebatilan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.